Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram sampai hadis adab qada'il hajah. Hadis ke-76 ya. Silakan dibaca. Humairah masuk. Ayo masuk. Humairan. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala yang berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dakhala masuk al-khala'a, ke kamar tempat buang hajat, wada'a meletakkan khatamahu, cincinnya, akhrajahul arba'atu, mengeluarkannya yang 4, wa huwa ma'lun, dan dia adalah Ma'lul ya, cacat. Cacat. Hadisnya cacat. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram dan sampai kita bab yang baru, yaitu bab adab buang hajat. Faqal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fi dunya wal akhirah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang wafat tahun 852 Hijriah, rahimallahu rahmatan wasi'ah, babu adabi qada'il hajati. Bab adab-adab buang hajat. Ya, adab-adab buang hajat. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan buang hajat dan juga adab-adab di dalam buang hajat. Ya, beliau menyebutkan ada 17 hadis yang beliau sebutkan. Faqal musannif rahimahullahu taala, hadis yang pertama beliau mengatakan hadis 76. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila dakhala masuk al-khala'a. Al-khala' maknanya adalah tempat untuk buang hajat. Ya, al-khala' maknanya tempat dari buang hajat. Berasal dari kata khala yakhlu, yang artinya kosong. Nah, khala itu tempat yang sepi. Dan dia dimutlakkan sebagai tempat untuk buang hajat. Karena memang biasanya orang kalau buang hajat di tempat sepi, gitu. Ketika beliau masuk ke dalam khala', yaitu tempat buang hajat yang sepi, wada'a maka beliau meletakkan khatamahu, cincin beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-arba'. Hadis diriwayatkan oleh yang 4, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa huwa ma'lulun, dan hadis ini ma'lul. Ma'lul dalam artian hadis ini ada cacatnya, ada cacat yang tersembunyi. Ya, dalam periwayatannya disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Baik. Ala kulli hal, hadis ini memberikan dua pelajaran. Ya, dua pelajaran penting. Yang pertama, faedahnya, di antara adab saat buang hajat adalah hendaknya menjauh dari manusia. Ya, jadi mencari tempat yang sepi, tempat yang kosong, ya, menjauh dari manusia. Ini termasuk adab dalam buang hajat. Oleh karena salah satu kata yang menunjukkan tempat buang hajat adalah apa? Al-khala'. Al-khala' itu berasal dari kata khala yakhlu, yang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya maknanya adalah sesuatu yang kosong. Karena khala' itu adalah tempat yang kosong, dan tempat yang kosong untuk apa? Buang hajat. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, ketika masuk dalam tempat buang hajat, maka hendaknya dia melepaskan segala macam atribut pada pakaiannya atau yang dia pakai yang berhubungan atau ada unsur nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, unsur nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, isim mu'azzam, nama-nama yang diagungkan, termasuk apa? Nama Allah. Kemudian Asmaul Husna. Ya. Kemudian terlebih lagi misalkan ada ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian bagaimana kalau nama Nabi? Maka nama Nabi ini dilihat. Kalau misalkan namanya Nabi itu adalah memang maksudnya Nabi, maka dikiaskan, maka juga hendaknya apa? Dilepas atribut itu.
Tapi kalau misalkan maksudnya nama itu bukan nama Nabi, nama orang lain misalkan, ya, misalkan nama dia Yunus, kemudian dia pakai seragam BT tulisannya Yunus, ya, maka itu maksudnya Yunus dirinya bukan Nabi, maka itu tidak masalah, ya, maka itu tidak masalah. Diambil dari mana? Faedah kedua, diambil dari Nabi SAW wadha'a khatamahu. Nabi meletakkan apa? Cincin. Dan sesuatu yang masyhur, maklum diketahui, cincin Nabi itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya. Di situ terkumpul dua nama. Yang pertama nama Nabi, yang kedua nama Allah. Ya. Maka hendaknya atribut semacam ini dilepaskan. Misalkan pakai topi tauhid, la ilaha illallah. Ya, jangan dibuat masuk ke WC, ya. Yang dibuat masuk ke WC, karena itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalkan dia dilipat kemudian dimasukkan dalam tas, sehingga apa tidak terlihat, ya. Tapi selama terlihat oleh mata maka ini apa? Itu tidak boleh. Bagaimana dengan mushaf yang ada di HP misalkan? Apakah boleh dibawa ke kamar mandi? Ya, boleh kalau dia dimatikan. Dia dimatikan. Ya. Tapi kalau misalkan menyala dengan masih ada mushafnya, enggak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Baik. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 77. Wanhu santarnya radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika apabila dakhala al-khala'a, masuk ke dalam tempat buang hajat, qala beliau berkata, Allahumma ya Allah, inni a'udzu, aku berlindung jika denganmu minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Akhrajahu sab'ah, mengeluarkannya yang 7. Baik. Hadis yang berikutnya hadis ke-77. Wa anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW, idza apabila dakhala, beliau akan masuk. Dakhala di sini isim fi'il madhi. Tapi di sini maknanya fi'il mudhari. Ya. Jadi bukan maknanya jika Nabi sudah masuk, bukan. Tapi jika Nabi akan masuk. Karena terkadang fi'il mudhari itu dipakai untuk makna fi'il madhi itu dipakai untuk makna apa? Mudhari. Kalau misalkan kita qad qamatis shalah, padahal salatnya belum berdiri. Tapi sudah apa? Qad qamatis shalah. Ya. Dan itu faedahnya apa? Menunjukkan sesuatu itu memang dekat sekali. Dekat sekali waktunya. Ketika kita ngomong qad qamatis shalah, maka memang qomat dengan sholat itu hampir nggak ada jeda. Jadi setelah qomat langsung. Ya. Atau misalkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Jika kamu berdiri untuk sholat maka wudu. Karena apa? Hampir tidak ada jeda antara dia wudu lalu apa? Sholat. Demikian pula idza dakhalal khala. Maknanya adalah ketika dia masuk sholat, masuk apa? Kamar mandi atau masuk buang hajat. Maka di sini setelah mengucapkan doa yang diajarkan Nabi, langsung apa? Masuk. Langsung apa? Masuk. Maka maknanya di sini idza dakhala idza yadkhulu, ya. Ketika akan masuk, ketika Nabi akan masuk al-khala'a, tempat buang hajat. Qala, Nabi mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ya, Allahumma artinya ya Allah. Ya, Allahumma artinya ya Allah. Inni, sungguhnya aku, a'udzu, berlindung, bika, kepadamu, minal khubuthi, dari khubus. Al khubus jamak dari khabith, yang maknanya adalah setan, dzukrun syayatin, ya, apa namanya, laki-laki dari setan atau setan yang laki-laki. Jadi khubuthi dengan sukun baknya itu jamak dari khabith. Khabithun, khubthun, ya. Apa artinya? Yaitu setan laki-laki. Wal khaba'isi, khaba'is itu jamak dari khabithatun. Kalau khubthun jamak dari khabithun, kalau khaba'is jamak dari khabithatun. Al khaba'is setan perempuan. Setan perempuan. Akhrajahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh Imam, hadis diriwayatkan oleh yang 7. Jadi kalau 7 siapa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Arba'ah. Berarti 4 tambah 2 6 tambah Musnad
Ahmad. Ya, 7 semuanya mengeluarkan hadis ini. Maka di sini sangat masyhur sekali. Maka pelajarannya hadis ini termasuk adab ketika masuk tempat buang hajat. Ya, ketika masuk tempat buang hajat, maka hendaknya dia membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Baik. Kalau di tempat yang memang disediakan untuk buang hajat, maka membaca doanya sebelum masuk. Karena disediakan, misalkan tempat kita. Tapi bagaimana kalau dia buang hajatnya tidak di tempat yang disediakan? Langsung dodok misalkan. Maka kapan bacanya? Bacanya adalah ketika dia berdiri di tempat yang akan dia buang hajat, ya, dan sebelum dia melepas celananya. Ya. Maka ketika berdiri dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian baru itu melepas celana, kemudian jongkok untuk buang hajat. Ya. Karena itu tempat yang luas, nggak ada pintunya gitu ya. Baik. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya tempat buang hajat itu adalah ma'wa syayatin, salah satu tempat berdiamnya setan. Salah satu tempat apa? Berdiamnya setan. Oleh karena para ulama mengatakan termasuk hal yang hendaknya dihindari ketika buang hajat adalah tidak berlama-lama dalam buang hajat. Tidak berlama-lama dalam buang hajat. Maksudnya berlama-lama setelah selesai, dikira sudah selesai, hajatnya sudah selesai, maka setelah itu langsung apa? Setelah itu langsung selesai, istinja langsung keluar. Ya, jangan terlalu apa? Berlama-lama. Ya. Ngecamp nang ngono gitu. Kadang wong kayak wong desa-desa kate nang jeding kate nggo rokok sik entek sak nggo ape ngorokok enggak ape rokokan sih gerung metu nek gak entek rokoke iya kata gitu. Ya, maka ini termasuk adab yang kurang bagus. Kenapa? Karena secara asal hendaknya manusia itu menghindari tempat-tempat yang di situ ada setan. Iya. Termasuk apa? Termasuk tempat buang hajat. Tempat buang hajat. Baik. Ya. Itu. Kemudian berikutnya. Wan Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, masuk dalam tempat buang hajat, fa ahmilu, maka membawa Fa'ahmilu ana membawa. Fa'ahmilu, maka membawa anak saya, wa gulam, maka gulamun dan anak kecil, nahwi semisal saya, idawah wadah, min ma'in, untuk air, dari air, wa anazatan, dan niki tombak kecil, fayastanji, maka beristinja bil ma'i, dengan air, muttafaqun alaih. Mungkin dibaca juga hadis 79 ini satu makna. Hadis 79 atau nang kene dikumpulno jadi siji. Enggak, kita bahas satu persatu aja, Bapak. Baik, hadis yang berikutnya hadis ke 78. Sama dari sahabat Anas. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu, beliau akan masuk. Nah, di sini yadkhulu, beliau akan masuk ya. Yadkhulu, masuk al-khala'a, tempat buang hajat. Fa ahmilu, maka membawa siapa? Ana, saya ya. Fa ahmilu ana. Ya, ana ini taukid ya. Ana ini apa? Taukid, karena dhamirnya sudah, fa'ilnya sudah ada di fi'il hanya itu ahmilu ya. Fa ahmilu ana, maka membawa saya maka membawa saya wa gulamun, dan juga anak kecil, nahwi, seumuranku ya, seperti itu, maksudnya seumuranku, idawatan, satu wadah ya. Idawah itu wadah yang cukup kecil, misalnya timbo ya timbo cilik gitu ya. Pokoknya dia wadah kecil, min ma'in,
dari air, maksudnya yang berisi air. Ya. Wa anazatan, dan membawa tombak. Berarti yang satu membawa air, yang satu membawa tombaknya. Ya. Anazah itu tombak kecil. Biasanya dibawa Nabi SAW ketika mau safar atau kemana. Ya. Karena itu biasanya dibuat Nabi untuk sutroh. Jadi kalau sholat di luar, bukan di masjid, maka beliau tancapkan itu, kemudian sholat menghadap sutroh itu tadi. Tombak. Itu tombak kecil. Anazah. Fayastanji, lalu beliau istinja bilma'i dengan air. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan sebuah pelajaran pada kita. Pelajaran berhubungan dengan adab buang hajat adalah, ya, itu mungkin pelajaran pertama. Pelajaran pertama dari hadis ini, istinja yang gimana membahasakannya? Mana yang lebih afdol, istinja dengan air atau dengan batu, gitu. Maka istinja dengan air lebih utama daripada istinja dengan batu. Makanya Nabi SAW fayastanji bil ma', beliau beristinja dengan air, karena air itu asal dari alat untuk beristinja. Makanya istinja dengan air makanya lebih utama. Akan tetapi di sini ada maratib, ada urutan. Yang paling utama adalah istinja dengan batu dan air. Dengan batu dan air. Kalau sekarang yang mungkin tisu, kemudian habis itu baru air. Tisu untuk menghilangkan ain, wujud najis. Kalau alma, air, itu untuk menghilangkan bekasnya. Ya, itu yang paling utama. Kemudian setelah itu, derajat yang kedua hanya dengan air. Hanya dengan air. Kemudian derajat yang ketiga adalah dengan batu atau yang semisalnya. Ya, maka di sini Nabi SAW beristinja dengan air. Maka diantara adabnya adalah kalau bisa istinja dengan air, maka lebih utama istinja dengan air daripada istinja dengan batu. Ya, daripada istinja dengan batu. Karena air adalah hukum asal untuk mensucikan hadas ataupun najis. Baik, kemudian diantara pelajaran hadis ini, diperbolehkan meminta tolong untuk dibawakan alat bersuci. Diperbolehkan meminta tolong orang lain untuk dibawakan alat bersuci. Dan ini terjadi pada Nabi SAW. Nabi SAW pernah meminta sahabat Anas, atau ini dilayani oleh sahabat Anas, dibawakan airnya untuk istinja. Nabi SAW pernah dibawakan air untuk mandi junub oleh Sayyidah Maimunah. Ya, Nabi SAW pernah dibawakan air, atau sahabat Nabi Utsman pernah dibawakan Himron Maula Utsman, dibawakan air untuk wudhu. Jadi boleh meminta tolong orang lain untuk dihadirkan alat untuk istinja ataupun untuk bersuci apapun, istinja ataupun wudhu ataupun mandi boleh. Ya. Nah, yang dimakruhkan itu adalah meminta tolong untuk disucikan. Misalkan diwudhukan, tangan dia diam saja, diwudhukan. Ya. Baik, maka ini tidak belum. Kecuali kalau ada hajat, kebutuhan. Misalkan orang sakit, dia nggak bisa bergerak, maka boleh diwudhukan oleh keluarganya. Keluarganya. Baik. Kemudian hadis yang ke-79. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudil idawata. Ambilkan idawah. Ambillah al-idawah wadah. Ya. Fantolaka maka beliau pergi. Hatta hingga tawara itu tersembunyi. Iya, tersembunyi bisa. Tersembunyi anni dari saya. Faqadha, maka beliau membuang hajatnya. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis berikutnya riwayat yang lain dari sahabat Mughirah. Qala wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala li, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, khud, ambilkan al-idawata sewadah, maksudnya wadah air. Maka di sini lebih jelas bahwasanya Nabi meminta tolong. Kalau di hadisnya Anas itu nggak disebutkan Nabi minta tolong, lafadznya nggak ada. Itu di situ seperti seolah-olah sahabat Anas memang melayani saja tanpa dimintai.
Tapi di hadis Mughirah ini lebih menjelaskan. Maka lebih menjelaskan faedah yang kita sebutkan tadi, yaitu boleh meminta tolong untuk dihadirkan alat bersuci. Maka di sini Nabi mengatakan kepada sahabat Mughirah, khudh al-idawata, ambilkan sewadah air. Kemudian setelah diambilkan, fantolaqo, Nabi pergi. Hatta hingga tawaro, ya. Tawaro tersembunyi, menghilang. Ya, menghilang, tidak terlihat gitu loh. Tawaro maksudnya tidak terlihat, sampai Nabi SAW tidak terlihat. Ya, berasal dari kata warok belakang. Ya. Kalau orang di belakangnya, maka dia nggak bisa melihatnya. Maksudnya apa? Tawaro ya, sampai beliau ini apa? Tidak terlihat oleh sahabat Mughirah. Ya, tawahat tawaro, sampai beliau tidak terlihat ani dariku. Jadi beliau jalannya agak jauh, kemudian mungkin di pohon-pohon atau apa, kita nggak tahu. Atau mungkin di semak-semak. Faqadha, kemudian Nabi SAW menunaikan hajatnya, buang hajat di situ. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini faedahnya hampir sama. Makanya tadi tak suruh nyebutkan dua-duanya, tapi nggak apa-apa. Faedahnya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, hadisnya Anas. Yaitu apa? Faedah yang pertama, diperbolehkan minta tolong untuk diambilkan alat bersuci. Ya, boleh. Ya, tapi kalau misalkan minta tolong untuk mensucikan dirinya, maka ini tidak boleh, dia makruh hukumnya. Kemudian di antara pelajaran hadis ini dianjurkan ketika seorang buang hajat atau disunahkan, termasuk sunnah orang buang hajat, dia menjauh dari manusia. Ya. Nah, menjauh dari manusia ini kapan? Ketika tidak ada tempat khusus untuk buang hajat. Ya, maka dia menjauh dari manusia. Karena memang maksudnya ini supaya tidak terlihat oleh manusia. Ya, supaya tidak terlihat oleh manusia. Ya. Makanya di sini beliau sampai mengatakan apa? Tawaro, hatta tawaro, sampai beliau tidak terlihat. Maka kalau misalkan kita buang hajat di WC, kemudian di situ ada orang dekat WC, maka nggak masalah. Karena memang tempatnya apa? Mu'adzun di qadha'il hajat. Memang disediakan untuk buang hajat. Ya, memang disediakan untuk buang hajat. Jadi nggak masalah. Ketika kita masuk, kita sudah nggak terlihat. Ya, beda kalau misalkan di tanah lapang, maka butuh agak jauh, ya. Jadi memang intinya di sini adalah dicari supaya jangan sampai dia terlihat oleh orang lain ketika buang hajat. Alasannya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Auratnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Baik. Kemudian di sini juga di antara pelajaran hadis ini adalah yang di luar dari qadha'ul hajah, ya. Ya, termasuk termasuk hal yang dianjurkan atau hal yang baik adalah khidmah, ya, berkhidmah kepada seorang alim, seorang yang soleh, ya, dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau misalkan di santri-santri pondok, ya, berkhidmah kepada kiainya biasanya, ya. Nah, maka ini hal yang baik, ya, hal yang baik. Nah, sampai level apa khidmah itu? Ya, sampai bawakan air, sampai natakan sandal, gitu, ya. Bu nek pondok ria cek ono sing nata sandal, cek ono kudune, ya. Cek ono. Tapi kalau pondok-pondok, ya di pondok saya dulu nggak ada. Ya. Dan memang dulu belum terpikirkan gitu, ya. Dan itu memang disebutkan di dalam kitab-kitab ulama salaf. Ya, seperti Ibnu Jamaah dalam Tadhkiratus Sami'ul Mutakallim, beliau mengatakan termasuk adab seorang santri ketika dengan kiainya adalah nata, bawakan sendalnya, bukan nata, bawakan. Ya. Jadi sandalnya dibawakan. Dan itu adab yang luar biasa. Ya. Ya, jadi itu kelebihan, ya, santri-santri kalau di pondok-pondok tradisional itu bagus. Sebenarnya adab itu adab bagus. Ya, adab yang bagus. Ya, hendaknya juga bisa diterapkan di pondok-pondok yang lain gitu. Kepada kiainya gitu. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-80. Dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam. ittaqullaha ilaini, berlindunglah kalian dari dua yang Melaknat. Dari melaknat. Dua hal yang melaknat.
dari dua hal yang melaknat. Yang melaknat alladzi yang yatakhalla membuang kotoran di tariqin nasi di jalan manusia au fi dhillihim atau di bawah naungannya Au di tempat berteduhnya mereka. atau fi dhillihim di tempat berteduh mereka. Muslim. Wazada dan menambahkan Abu Dawud an Mu'ad dari Mu'ad wal muwarida Wal mawarid. wal mawarid. Ya, wal mawarid. Wal mawarid apa itu? Apa namanya? Tempat air, sumber air gitulah. Bukan sumber air ya. Iya, pokoknya mawarid itu tempat terkumpulnya air, kayak mbuh sumur, mbuh apa gitu loh. Jadi tempat terkumpulnya air gitu aja. Al mawarid tempat terkumpulnya air. Walafzu dan lafaznya ittaqu berlindunglah kalian hati-hatilah kalian al malaina dari tempat yang terlaknat as-salasata yang 3 al baraza fil mawarid kotoran di dalam tempat. Iya, al baraz maknanya buang kotoran. Buang hajat fil mawarid di tempat berkumpulnya air. Wa qari'ati ini maksudnya apa? Qari'at tengah-tengah. Qari'ati tengah-tengah. At-tariqi tengah-tengah jalan. Wa dhilli dan tempat bernaung. Wali Ahmad dan dari Ahmad an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma au naf'i atau sumber nakimaan sumber air. Nakima sumber air. Naf'imain sumber air. Wa fihima dan dalam keduanya apapun sulaifan wa akhrajat Tabarani dan mengeluarkannya Tabarani an-nahya larangan an dari qada'i membuang al-hajati hajat tahta di bawah al-asjari pohon al-musmirati ini kenapa tuh? Yang berbuah yang berbuah wa dhaffati. Iya. Wa dhaffatin nahri. Dhafah itu syati apa? Pelengsengan, ya. Wa dhaffati dan pelengsengan. Oh, bahasa ini. Tepi sungai. Ya. Tangkis ini. Yo, tangkis. An-nahri yang an-nahril jari yang sungai yang mengalir min hadisi dari hadis Ibnu Umar di sanadin dengan sanad dhaifin yang baik. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan tempat-tempat yang dihindari untuk buang hajat. Ya, tempat-tempat yang hendaknya dihindari untuk apa? Buang hajat. Baik, maka kita akan baca hadisnya kemudian kita sebutkan satu persatu. Qala musannifur rahimahullah taala wa an Abi Hurairah dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu jawilah al-la'inaini dua hal yang melaknat. Maksudnya melaknat di sini dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Apa saja dua hal itu? Yang pertama, alladzi yang yatakhalla buang hajat fi tariqin nas di jalannya manusia. Buang hajat di jalan. Atau yang kedua, dhillihim, tempat berteduhnya manusia. Ya, tempat berteduhnya manusia. Ya. Yang memang itu dibuat atau memang diketahui itu memang biasanya manusia berteduh di situ. Ya. Kalau itu tempat yang teduh tapi tidak diketahui dia biasanya dibuat berteduh, maka tidak dianggap tempat berteduh. Jadi tempat berteduh di sini memang entah itu dibuat secara sengaja atau mungkin tempat yang tidak dibuat secara sengaja. Misalkan wit gede tapi diketahui di situ misalkan di samping misalkan kayak di samping sawah gitu, kemudian ada tempat pohon sangat rindang, biasanya terlihat banyak orang mesti di situ. Maka kita ketahui itu tempat berteduh meskipun tidak dibuat manusia. Ya, jadi itu mencakup itu. Wazada rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wazada Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud beliau menambahkan an Mu'ad dari
sahabat lain dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, wal mawarid, dan mawarid. Mawarid itu mauridu annas, tempat datangnya manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat adanya air. Tempat apa? Adanya air. Ya. Walafduhu, dan lafadznya adalah ittaqul mala'inat thalathah. Jauhilah tempat-tempat laknat yang 3. Apa saja? Al-barazu, buang hajat, fil mawarid, di tempat terkumpulnya air. Entah di di kubangan ataupun di sungai, di parit atau apa. Wa qari'atit tariqi, dan tengah jalan atau di jalan. Wa dhilli, dan juga di tempat berteduh. Wali Ahmad, dalam riwayat Ahmad, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, au naq'imain, atau tempat air, atau tempat sumber air, atau munculnya air, atau tempat air berkumpul di situ. Wa fihima dha'fun, dan di dalam keduanya ada sisi kedhaifan. Ya. Wa akhrajat Tabrani, dan dikeluarkan oleh Tabrani ya, dalam kitabnya. Beliau meriwayatkan tambahan an-nahya, larangan an qada'il hajati, dari buang hajat, tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahril jari, dan di pelengsengan sungai, pelengsengan apa? Tepi sungai yang mengalir. Min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Bisa nadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Baik, maka di sini ada beberapa tempat yang hendaknya seorang ketika buang hajat dijauhi. Tempat yang pertama adalah dari hadisnya Abu Hurairah yang pertama ya. Tempat yang pertama adalah di jalan. Ya, maka nggak boleh orang buang hajat di jalan. Entah dia buang air besar atau kencing, nggak boleh di jalan. Ya, karena bisa apa? Mengganggu manusia. Ya. Dan dalam riwayat lain disebut wa qari'atit thariq, ya, wa qari'ati at-thariq, atau di tengah jalan, atau di jalan ya secara umum. Selama dia apa? Di jalan yang dilalui oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan buang hajat di situ. Kemudian yang kedua, dimakruhkan juga buang hajat di tempat berteduh manusia. Di tempat berteduh manusia. Entah tempatnya dibuat secara sengaja untuk berteduh, atau tempatnya alami, tapi memang manusia selalu berteduh di situ. Ini seperti yang tadi saya gambarkan. Maka tidak termasuk kalau misalkan tempatnya teduh, tapi tidak dibuat berteduh manusia. Maka di luar itu. Ini maka di luar itu. Kemudian yang ketiga, tambahan dari Abu Dawud. Wal mawarid. Ya, wal mawarid. Yang ketiga, termasuk hal yang dimakruhkan adalah buang hajat di tempat yang ada airnya, yang bisa dimanfaatkan. Dan ini sudah kita bahas kalau nggak salah ya, tentang buang kencing di air. Nah, kita bahas ya. Maka di sini ada perincian. Kalau untuk apa? Kita buang hajat di tempat yang ada airnya di situ, yang bisa dimanfaatkan. Kalau airnya sedikit sekali, ya, airnya sedikit sekali, maka ini terlarang. Ya, maka ini apa? Terlarang. Ya, dimakruhkan hal tersebut. Kalau itu air punya orang lain, maka haram. Double. Kalau airnya banyak, airnya apa namanya? Banyak, lebih dari 2 kulah, ini juga sama, tetap makruh. Ya, tetap sama makruh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan airnya mustabahir, airnya ya seperti laut, ya, atau sungai besar berantas misalkan, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-baras bil mawarid, qari'atit thariq, adil, sudah ya. Naq'ima sama dengan mawarid ya, tempat-tempat air ya. Kemudian yang keempat adalah tahtal asjaril musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Kalau ada pohon, ada buahnya, maka dimakruhkan untuk apa? Untuk buang hajat di situ. Maka dimakruhkan untuk buang hajat di situ. Ilahnya apa? Alasannya apa? Karena ketika orang buang hajat di situ pohon yang berbuah. Buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tapi kalau buahnya jatuh, ya kena kotoran, maka di situ dikhawatirkan. Maka alasannya semacam itu. Karena khawatir nanti hal yang seharusnya bisa dimanfaatkan tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena sebab orang buang hajat di situ. Ya, makanya yang keempat, di bawah pohon yang berbuah.
Baik. Bagaimana kalau pohonnya nggak berbuah? Kalau pohonnya nggak berbuah, ya maka dilihat. Kalau misalkan itu bukan tempat berteduhnya manusia, bukan di jalan, ya, misalkan di hutan atau apa, boleh-boleh saja. Ini boleh-boleh saja. Yang kelima, wadhaffatin nahril jari, di pelengsengan, enggak di airnya, tapi di tepi sungai. Maka hendaknya apa? Dijauhi. Hendaknya apa? Dijauhi. Ya, mengapa? Mengapa? Karena kalau di tepi sungai, dikhawatirkan auratnya bisa terlihat oleh orang. Ya, kalau di tepi sungai, khawatirnya apa? Auratnya bisa terlihat oleh orang. Ya. Kemudian, yang kedua, kalau sungainya itu sungai yang kecil, airnya nggak banyak, nggak besar, makin dimakruhkan. Karena sebagaimana perincian kita saat menjelaskan tentang buang hajat atau membuang najis di dalam air. Baik. Sampai hadis yang kelima, atau hadis ke-80, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.